فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kalau Anda ingat kematian juga, Anda bisa lebih khusyuk dalam sholat. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kata Nabi SAW, "Udhkur al-mauta fi salatik, fa inna rajula idha dhakara al-mauta fi salatihi, fahariyun an yuhsina salatahu, وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها وإياك وكل أمر يأتذر منه." Artinya, ingatlah kematian dalam sholatmu. Ya. Bayangkan setelah sholat ini mati. Gitu kan? Itu yang kita bayangkan. Karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan sholat lagi setelah ini. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur meralatnya sementara kau tidak bisa lagi. Maksudnya pada saat sudah mati minta kembali ke dunia, sudah tidak bisa lagi. Ya. Kalau seandainya teman-teman sekalian ada orang di antara kita, misal contoh saja ini, dia ditangkap, ditawan oleh musuh. Musuh sudah menyiapkan sebuah pedang yang tajam akan memenggal lehernya. Karena dia musuh, gitu kan. Lalu musuh itu masih memberikan kesempatan Anda melakukan kegiatan terakhir Anda. Dan Anda sholat. Anda tahu, begitu salam Anda akan dieksekusi, dipenggal lehernya. Kira-kira bagaimana sholat Anda pada saat itu? Contoh yang lain, coba renung itu ya. Kalau dokter mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa lagi memperbaiki penyakit Anda. Tidak bisa lagi membantu Anda untuk sembuh. Kami nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya. Mungkin umur Anda tinggal beberapa saat lagi. Lalu Anda sholat di saat itu. Anda tahu kemungkinan besar mungkin Anda dalam sholat meninggal atau Anda setelah salam Anda meninggal. Kira-kira bagaimana sholat Anda? Ini contoh. Dan ini kita mengajak agar akal kita ini teman-teman berpikir sehat. Kalau ini pasti bisa terjadi. Semestinya kita tidak usah tunggu musuh menawan kita lalu akan memenggal leher kita. Tidak usah kita tunggu vonis dokter kita akan meninggal lalu kita khusyuk sholat. Tapi memang setiap saat bisa terjadi. Karena kalau mati datang tidak butuh kita sakit dulu. Sering kami ingatkan teman-teman. Coba lihat ya. Bandingkan jumlah orang yang ada di jalan, di depan rumah sakit dengan orang yang di rumah sakit. Kira-kira berapa, mana yang lebih banyak? Orang yang lalu-lalang di depan rumah sakit atau orang yang dalam rumah sakit jadi pasien? Anda pakai akal sehat Anda. Pasti Anda akan temukan orang yang di jalan lebih banyak daripada orang yang di rumah sakit. Artinya, orang mati lebih banyak yang sehat daripada orang yang sakit. Berapa ruangan ICU di rumah sakit? 1, 2, rumah sakit besar misalnya punya 4 atau 5. Berapa yang kira-kira darurat? Berapa jumlah kematian dan jumlah kelahiran? Ya. Jadi sebenarnya orang yang mati dalam keadaan masuk rumah sakit ICU atau orang yang tabrakan atau orang yang kena penyakit kronis ya atau orang yang sudah tua, ini dihitung jari, artinya ada. Tapi banyak juga orang tidak sakit mati. Ya. Belum tua juga mati. Dan seterusnya. Itu faktanya. Ya. Makanya judul kita ini fakta teman-teman sekalian. Jangan dianggap, oh enggak kok. Ini selalu enggak kok, belum kok. Dan seterusnya. Padahal sebenarnya sudah depan mata. Gitu ya. Makanya sebuah syair yang menarik dari seorang penyair Arab mengatakan, Ya bena Adam, ila mata anta fi lahwin wa la'ibin wal mautu ka nahwaka fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kau mau lalai sementara kematian depan matamu sudah membuka mulutnya dan akan menerkammu? Sampai kapan kita mau jadi orang jahat, pendusta, penipu, penggibah, pemfitnah, ya, manipulasi data, apalah segala macam? Sampai kapan? Sampai kapan ini? Sementara itu membuat Allah murka, Allah catat sebagai dosa, dan Allah buat juga manusia tidak suka sama kita. Percaya teman-teman sekalian, manusia tidak suka dengan kita.
dengan perbuatan itu, manusia tidak suka. Ya. Sampai kapan kita mau lakukan semua itu?